teman pemilih, selamat datang di tayangan perdana podcast KPU Kabupaten Lamongan. Saya Evi, host podcast KPU Kabupaten Lamongan, siap nemenin teman pemilih. Kita akan ngobrol-ngobrol santai sambil ngopi. Kita juga akan cerita-cerita nih tentang hal-hal seru seputar demokrasi di Kabupaten Lamongan. Di episode pertama ini tentunya sangat spesial karena kita akan berbicara terkait dengan logistik. Sesuatu yang sebenarnya sangat luar biasa namun sering luput nih. Utamanya kita akan berbicara terkait logistik pemilihan yang baru saja kita laksanakan kemarin tanggal 27 November tahun 2024. Saat ini sudah hadir bersama kita karena kita akan membahas tentang logistik. Jadi kali ini tamu kita sangat istimewa nih teman pemilih. Sosok yang sangat tahu tentang perjalanan logistik pemilihan tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan sekaligus Divisi Keuangan Umum dan Logistik yang terhormat Bapak Mahrus Ali. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Mbak Evi. Ya. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Yang mana kita sebuah pencapaian besar telah kita lalui dengan pelaksanaan baik pemilu maupun pemilihan tahun 2024 di tahun yang sama ini. Berarti udah siap ya Pak ya kita ngobrol-ngobrol santai nih sama teman pemilih? Ya sangat siap tentunya. Yang mana salah satu kewajiban kita dalam pasca dari tahapan pemilu maupun pemilihan 2024 ini adalah baik mengenai pemutakhiran data pemilih maupun bagaimana kita mensosialisasikan dan mengedukasi teman pemilih semuanya. Ya, artinya kita punya tanggung jawab tidak hanya pada waktu adanya tahapan pemilu maupun pemilihan. Oke, sip nih teman pemilih. Jadi karena Pak Ketua sudah siap, kita akan mulai nih sebentar lagi ngobrol-ngobrol santainya. Tapi sebelum itu, saya persilahkan Pak Ketua kita ngopi dulu sebentar ya, sebelum dimulai nih. Jadi biar lebih santai ya teman pemilih. Ya, penting ini ngopinya ini. Iya. Ya. Sudah siap nih teman pemilih. Pak Ketua sudah siap, saya juga sudah siap, dan saya harap teman pemilih di rumah juga sudah siap nih untuk menyimak perbincangan kita pada hari ini. Pak Ketua, kalau berbicara terkait logistik pemilihan nih, apa sih Pak sebenarnya logistik pemilihan itu? Ya, terima kasih Mbak Evi. Pada prinsipnya dalam tata keorganisasian di kelembagaan KPU selaku penyelenggara teknis, itu kan ada 5 divisi, yang mana pola kerja dari semuanya ini adalah kolektif kolegial. Nah, terkait dengan logistik, tentunya sebenarnya logistik adalah user terakhir ya dari seluruh kegiatan. Yang mana kalau kita menggambarkan dalam sebuah pertunjukan, tentunya bagian dari musik, ya, alat-alat musik tersebut adalah bagian dari logistik. Kita bisa bayangkan kalau pertunjukan itu dengan adanya musik dan juga ambil contoh ya ada penyanyinya juga, ada panggungnya. Manakala musik itu tidak siap, apa yang akan terjadi? Tentunya event tersebut akan menjadi kacau dan gagal. Itu gambaran bagaimana pentingnya logistik dalam pemilu maupun pemilihan. Dan selanjutnya ya, bahwasanya logistik pemilihan itu berawal dari bagaimana kita merencanakan baik dari berapa jumlah pemilihnya, ya, berapa jumlah pesertanya, ya, dan peralatan pendukung lainnya. Dan itu nanti tercermin baik dari mulai kotak suaranya berapa, biliknya berapa, surat suaranya berapa, sampai kebutuhan lainnya baik yang menunjang terkait pelaksanaan dari pemilu maupun pemilihan tersebut. Sehingga kalau kita merinci secara keseluruhan sebenarnya logistik pemilu itu sangat banyak ya, baik itu yang kebutuhan secara pokok maupun penunjangnya gitu. Jadi kan logistik ini ternyata banyak ya Pak ya, banyak sekali jenisnya, jumlahnya juga banyak, apalagi Kabupaten Lamongan ini desanya juga besar, jumlah TPS-nya juga besar. Nah kalau kita bicara nih Pak, ada kotak suara, ada bilik, ada surat suara, tinta juga termasuk. Kira-kira mana sih Pak dari banyaknya logistik itu yang paling rewel gitu Pak, atau yang paling butuh perhatian ekstra itu Pak?
Ya, gini Mbak Evi, pada dasarnya logistik itu sendiri mulai dari pengadaan, pengelolaan dalam hal ini setting, packing, sortir dan lipat sampai pendistribusian. Pendistribusian sendiri itu bisa kita lihat baik dari produksi ke kita maupun kita ke sampai tingkatan TPS. Oleh karena itu, kalau untuk mendetailkan dari logistik yang ada tentunya adalah pada intinya pada surat suara. Surat suara itu kalau kita melihat sebelum dipakai itu sangat sakral benar ya, sangat sakral benar. Setelah semuanya dipakai dan dihitung dan selesai, ya surat suara itu kembali lagi seperti aslinya, ya kertas biasa. Oleh karena itu, kalau kita melihat bagaimana kita mengawal terutama yang lebih detail ya dan lebih hati-hati lagi adalah pada surat suaranya. Kita bisa bayangkan bagaimana nanti kalau pada pelaksanaan itu terjadi kekurangan ya, atau ada yang tertukar ya, atau ada yang lebih. Hal itu harus dibutuhkan jauh-jauh hari bagaimana kita itu memanage ya terkait akurasi dalam hal ini sesuai dari prinsip dari logistik itu sendiri yaitu tepat ya. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya, kinerja teman-teman tim logistik KPU Kabupaten Lamongan ini, utamanya juga terkait logistik surat suara teman-teman, yang ternyata butuh perlakuan yang sangat ekstra. Terus bicara logistik nih Pak, kita kan pasti kalau membayangkan perjalanan persiapan logistik seperti yang Bapak sampaikan tadi, itu seperti kita kerja maraton Pak, sebuah perjalanan yang sangat panjang. Nah ini bagaimana sih Pak proses memulai perjalanan ini oleh tim logistik KPU Kabupaten Lamongan? Startnya itu dari mana Pak? Ya kita coba kilas balik ya dari baik pemilu maupun pemilihan. Dari perencanaan mulai dari berapa penganggarannya ya, terus perencanaan berapa pengadaannya ya, sampai nanti itu bagaimana perlakuan untuk men-setting, mem-packing ya, untuk mendistribusikan. Tentunya kalau saya melihat dari apa yang memang menjadi tantangan selama saya menjabat di divisi logistik ini adalah himpitan limitasi waktu, baik dari bagaimana proses pengadaan dari produksi itu dengan posisi terdistribusinya di kita. Itu pula kita nanti setelah datang itu bagaimana kita harus bisa memanage waktu dengan limitasi waktu yang ada itu untuk menyelesaikan di tingkatan setting, packing, dan checking. Nah, pasca itu kita baru mendistribusikan lagi setelah fix dari apa yang dibutuhkan semua jumlah TPS yang ada di Lamongan baru kita distribusikan. Distribusi sendiri itu secara berjenjang, baik dari tingkatan kecamatan ke desa, desa sampai ke TPS. Nah, tentunya ini sejauh kita melaksanakan pemilu dan pemilihan, tentunya ada hal yang harus dipegang, ada prinsip yang harus dipegang adalah kerja kita adalah kerja kolektif kolegial dan kita adalah bermitra dengan seluruh stakeholder yang ada. Semangatnya adalah bagaimana pemilu maupun pemilihan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi sinergitas baik itu pemangku kepentingan stakeholder seperti Forkopimda dan sebagainya itu harus intens kita melakukan koordinasi. Nah, yang artinya apa? Di semua tahapan-tahapan logistik itu nantinya kita akan bisa melaksanakan dan juga terkawal dengan baik. Itu pada prinsipnya. Dan alhamdulillah kita dalam pelaksanaan dari pemilu maupun pemilihan kemarin itu relatif tidak ada kendala dalam hal logistik. Itu teman pemilih ya. Jadi kita sudah mendengar tadi ya kisah perjalanan logistik yang ternyata benar nih, nggak singkat teman-teman. Jadi sangat panjang mulai persiapan sampai pada akhirnya logistik ini terdistribusikan ke tiap-tiap TPS di seluruh Kabupaten Lamongan dengan aman dan tepat waktu ya Pak Ketua. Nah, untuk memastikan nih Pak, agar logistik ini benar-benar harus sampai ke TPS dengan aman dan tepat waktu. Bagaimana sih strategi yang dijalankan oleh Bapak serta tim logistik KPU Kabupaten Lamongan untuk
memastikan nih bahwa logistik ini sampai di TPS aman, tepat waktu, dan berjalan sesuai rencana, Pak? Oke, terima kasih Mbak Evi. Pada dasarnya kita ini kan dalam logistik ini mengenal prinsip dari logistik ya. Bahwasanya harus tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, dan juga tepat biaya, akurat, aman, transparan, efektif, dan efisien. Nah, dari prinsip-prinsip logistik ini tentunya juga diimbangi dengan teknologi informasi, yaitu adanya Silog. Ya. Silog itu sendiri sangat membantu bagaimana kita untuk mengetahui juga memonitor, ya, mengetahui bagaimana jumlah yang ada, juga memonitor bagaimana perjalanan dari logistik itu mulai dari keluar dari perusahaan, ya, sampai ke kita sampai ke tingkatan TPS. Di situ semua resource atau SDM kita berikan bimbingan teknis bagaimana pengaplikasian dari Silog itu sendiri, sehingga dari Silog itu kita bisa memantau, memonitor sampai sejauh mana perjalanan logistik yang telah kita setting packing untuk kita distribusikan, maupun sebelum nyampe di kita dari perusahaan ya, penyedia itu perjalanannya. Di samping itu, kembali lagi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasanya sinergitas kita dengan pemangku kepentingan dalam hal ini stakeholder dan teman-teman keamanan baik TNI Polri maupun dengan jajaran Forkopimda itu kita selalu berkoordinasi sehingga memastikan bukan hanya secara aplikasi itu memang pergerakan dari logistik itu termonitor, tapi kita juga memastikan bagaimana saling bertukar informasinya tentang situasi logistik itu dalam kondisi dan situasi bagaimana itu kita juga terkompar sehingga nantinya kita juga bisa memastikan bahwasanya logistik ini sesuai dengan prinsipnya yaitu tepat sasaran. Kira itu. Jadi dengan kita membayangkan nih ya, logistik ini ternyata sampai ke TPS tepat waktu dengan Kabupaten Lamongan yang jumlah desanya itu terbanyak teman pemilih se-Jawa Timur ya Pak Ketua ya. Betul. 474 desa. Dengan jumlah TPS yang besar juga nih, 2073 TPS. Dan tentunya itu tidak luput ya Pak ya dari kerjasama seluruh badan ad hoc dan juga pemangku kepentingan. Betul. Nah, dalam perjalanannya nih Pak Ketua, saya penasaran nih. Teman pemilih juga pasti penasaran nih. Ada nggak kira-kira cerita-cerita seru gitu Pak, yang entah itu cerita lucu atau mungkin bikin deg-degan gitu Pak, tentang proses perjalanan logistik ini Pak. Apalagi gini Pak, saat pemilihan, kalau saya ingat itu kan cuacanya sedang kurang bagus nih Pak. Tentunya mungkin ada cerita-cerita yang menarik gitu. Ya, terima kasih Mbak Evi. Kalau terkait bahasanya Mbak Evi mungkin suka dan duka ya, di logistik itu. Sebenarnya gini, untuk masalah situasi pada waktu baik pemilu, pemilihan, maupun kalau kita balik lagi jauh, kita di Pilkada 2020. Itu kembali lagi, kita mulai dari sortir lipat itu bagaimana kita dikejar waktu, ya. Bagaimana kita itu nanti untuk memastikan ketepatan dari sortir itu, kan ada tahapan checkingnya. Nah, itu kadang-kadang yang dari para pekerjanya pun mungkin ada yang kecapean atau apa gitu sehingga kadang konsentrasi untuk mengecek itu juga luput. Tapi dari situ kita juga melapisnya melalui teman-teman badan ad hoc agar kiranya memastikan apa yang dilaksanakan oleh para pekerja untuk sortir lipat itu kiranya juga ada recheck. Ya, itu kalau di seputar bagaimana suka duka di tingkatan kita. Untuk tingkatannya lebih luas lagi yaitu bagaimana pola pendistribusian, itu jauh-jauh hari kita sudah melakukan rapat koordinasi ya, baik dengan teman-teman keamanan maupun Kalaksa BPPD, maupun teman-teman Satpol PP dan seluruh Forkopimda yang nantinya akan didirect mengenai bagaimana hasil-hasil dari koordinasi kita itu sampai tingkatan bawah. Itu kita dengan Bapak Kalaksa itu akan diberikan
informasi bagaimana prediksi cuaca ke depan ya, baik daerah sekitar, apalagi kalau kita melihat Lamongan dengan bentangannya yang sangat luas itu juga melihat dari pola cuacanya pun juga berbeda. Kadang di daerah utara itu hujan, daerah selatan tidak atau sebaliknya. Nah, dari situ kita juga mendapatkan informasi sehingga kita bisa memitigasi bagaimana nantinya manakala terjadi hujan ya. Seperti kemarin itu sempat juga terjadi hujan, tapi kita pada waktu pelaksanaan distribusinya itu kita akan kerjasama dengan kantor pos. Kita juga memerintahkan bagaimana armada itu memberikan keamanan yang ekstra terhadap logistik yang akan diangkut sampai tingkatan tujuan ya. Dan kemarin di samping logistik itu sendiri standarisasi ada berlapis-lapis plastik ya. Di armadanya sendiri itu ada penutup terpal yang harus didobel ya, baik di alas bawahnya maupun di atapnya. Dan kita memastikan untuk waktu baik loading maupun bongkarnya itu tidak boleh pada waktu nanti kalau terjadi hujan. Kita harus minta kiranya nanti menjeda sampai ada reda ya dari hujan tersebut, di mana semangatnya adalah bagaimana kita memastikan logistik itu aman dari air ya. Itu kalau sedangkan mitigasi terburuk lagi manakala terjadi banjir. Tapi sejauh saya menjabat di divisi logistik ini, baik di Pilkada 2020 ya, terus pemilu 2024 dan pemilihan atau Pilkada 2024 di tahun yang sama ini, terkait dengan banjir itu tidak ada ya. Meskipun sebelumnya itu sempat memang menjadi sebuah catatan tersendiri bagaimana yang di bantaran Bengawan Solo itu terendam sehingga teman-teman untuk mengangkut logistik ada yang memang pakai truk untuk menjangkau agar tidak terkena banjir. Kalau memang tidak bisa dari jalan tersebut dilalui oleh truk, ya harus dengan perahu dan sebagainya. Sehingga pada dasarnya kita, kalau toh memang terjadi hal tersebut, kita ada opsi-opsi tentunya ya, sudah melakukan mitigasi. Kalau memang nantinya itu jangkauan dari pendistribusian logistik sendiri itu kesulitan, tentunya harus menggunakan perahu ya, perahu. Kalau nanti di lokasi TPS itu sampai tidak dapat difungsikan untuk pelaksanaan dari pungut hitung, tentunya harus ada kesepakatan bersama dari seluruh pihak. Nantinya itu dituangkan dalam berita acara, akankah pergeseran dari TPS tersebut ataukah pergeseran dari pemilihnya. Nah, opsi-opsi itu sudah kita siapkan dan juga kita petakan mana yang memang sangat rawan dari daerah tersebut yang memang menjadi langganan dari banjir. Dan itu kita sudah punya database-nya, sehingga jauh-jauh hari terkait antisipasi tersebut atau mitigasi dari kejadian banjir yang memang sempat terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya ya, sebelum saya di divisi keuangan logistiknya, itu bagi saya sudah saya antisipasi. Namun alhamdulillahnya selama saya di divisi keuangan logistik dengan 3 pemilu atau pemilihan ya, itu tidak ada banjir dalam pelaksanaannya. Namun untuk hujan itu memang ya, tapi kalau hujan sudah saya sampaikan di awal tadi bagaimana dari tim yang mengantarkan ya mendistribusikan itu, kiranya kita berikan pemahaman, kita bekali bagaimana menjaga keamanan ya dari logistik yang memang sangat bahasanya sakral ya dari pemilihan atau pemilu tersebut. Saya kira itu, Mbak. Keren nih teman pemilih. Jadi ternyata hujan dan cuaca ekstrim itu tidak jadi halangan nih buat tim logistik KPU Kabupaten Lamongan. Kalau sekarang gini Pak Ketua nih, saya jadi penasaran lagi nih. Dari sekian panjangnya proses perjalanan logistik ini, yang paling berkesan di hati Pak Ketua sendiri itu di bagian apa Pak? Kalau untuk logistik itu sebenarnya kan yang menjadi tantangan-tantangannya tetap setiap tahapan ya.
Seperti kalau kita melihat bagaimana kita mengapproval ya terkait dari surat suara, memastikan bagaimana kebenaran dari eh, surat suara yang akan dicetak. Itu kita juga harus detail benar, baik ejaan nama, baik gambar maupun desainnya. Dan juga terkait bagaimana kita itu dalam pelaksanaan dari pendistribusiannya, ya. Juga waktu pelaksanaan setting packingnya. Tentunya itu ada tantangan-tantangan tersendiri ya. Namun yang menjadi hal yang menyenangkan itu adalah bagaimana kita itu bisa menyuguhkan logistik ini sesuai dari prinsip-prinsip logistik, baik tepat waktunya, tepat jumlahnya, tempat sasarannya, maupun masalah tepat pembiayanya efektif dan efisien. Itu semangat kita yang terpenting memegang prinsip dari logistik tersebut. Saya kira itu. Ya, gini, teman pemilih gimana nih? Udah punya gambaran belum betapa rumitnya, betapa serunya nih perjalanan logistik yang dilaksanakan oleh tim logistik KPU Kabupaten Lamongan. Nah, dari perjalanan panjang perbincangan kita tadi, nih dari perjalanan panjang kita tadi, kita mau ini nih Pak Ketua, saya mau membayangkan nih. Iya, iya, iya. Kira-kira nih Pak, untuk pemilihan berikutnya atau pemilu yang akan datang, apa sih yang ingin Bapak perbaiki atau tingkatkan lagi nih tentang logistik ini agar pengelolaannya lebih baik lagi nih? Ya, terima kasih Mbak Evi. Pada dasarnya kalau kita mengevaluasi dari pemilu maupun pemilihan yang telah kita jalani, itu kan himpitan waktu yang jelas ya. Himpitan waktu bagaimana proses dari penyedia ke kita itu saya berharap kiranya ada pola-pola proporsional. Artinya jangan sampai kita yang dengan secara kewilayahan, secara administratif maupun dengan jumlah penduduk yang relatif besar ya di Jawa Timur ini, kalau tidak salah urutan ketiga atau keempat ya kabupaten lah, bukan kita menyebut kota, itu yang tergolong besar ya. Oleh karena itu ada pola-pola proporsional dalam pemberian waktu agar tidak disamakan dengan kota yang dalam hal ini baik secara administratif, baik secara geografis yang lebih kecil, dan juga pola-pola dari geografisnya pun kalau kota saya kira nggak ada daerah pegunungan, juga nggak ada daerah petambakan, juga nggak ada daerah bantaran sungai. Itu merupakan harapan kami. Terus yang kedua, bagaimana dari sistem informasi logistik atau SILOG itu sendiri nantinya akan lebih di-upgrade, diperbarui lagi guna memastikan bagaimana lebih detail lagi dari logistik itu tergambar baik di tingkatan TPS itu detail berapa jumlahnya terbarcode, itu juga bisa kita monitor. Baik di tingkatan desa itu berarti jumlah akumulasi dari seluruh pemilih di tingkat desa itu berapa, dengan jumlah kotak berapa, dan itu didukung dengan pola-pola aplikasi yang lebih memudahkan lagi, dan dengan dukungan jaringan yang lebih gampang diakses. Dalam artian tidak lemot manakala kita itu waktu pelaksanaannya itu dengan beban bersamaan ya. Begitu pula di tingkatan kecamatan maupun tingkatan kabupaten. Jadi pada prinsipnya dua hal itu, limitasi waktu secara proporsional dan peningkatan dari teknologi informasi. Dalam hal ini kalau ngomong logistik yaitu silognya, itu akan ada perbaikan lebih lagi. Saya kira dua hal itu nantinya yang akan menjadi harapan saya ke depan, menjadi target bagaimana perbaikan dari logistik itu agar kiranya bisa sesuai dari prinsip logistik yang tepat, baik jumlah, waktu, dan sasaran itu. Sebab saya dua hal tersebut kalau saya melihat ya, kunci dari kecukupan itu tentunya bukan diukur secara keseluruhan, tapi secara proporsional ya. Saya kira itu.
Semoga gini ya Pak Ketua, semoga harapan Pak Ketua tadi, dua hal tadi terkait proporsionalnya waktu sama eh, sistem informasi logistik yang lebih Ya. baik lagi, utamanya dalam hal jaringan sehingga memudahkan kita dalam proses pengelolaan logistik dapat terwujud ya Pak ya pada pemilihan atau pada pemilu di tahun berikutnya, sehingga dapat menjadikan pengelolaan logistik kita menjadi lebih maksimal, lebih baik lagi. Wah, luar biasa ya teman pemilih, ternyata di balik suksesnya pemilihan serentak kita tahun 2024 kemarin ada kerja keras yang luar biasa, kerja-kerja maksimal yang sudah dilaksanakan oleh tim logistik KPU Kabupaten Lamongan, tentunya dengan bekerja sama nih dengan seluruh badan ad hoc dan juga stakeholder terkait demi memastikan logistik pada pemilihan serentak sampai ke TPS secara aman dan tepat waktu. Pak Ketua, terima kasih atas waktunya sudah bersedia nih berbagi cerita bersama dengan teman pemilih yang tentunya nih pasti teman pemilih mendapatkan pengalaman dan juga pandangan-pandangan baru nih. Kita jadi tahu kan ternyata gini nih perjalanan logistik ya Pak Ketua pada pemilihan serentak tahun 2024. Selanjutnya buat teman pemilih di rumah nih, semoga obrolan kita kali ini menjadikan kita semua lebih paham betapa pentingnya proses pengelolaan logistik pada pemilihan serentak tahun 2024. Dan jangan lupa tetap ikuti terus keseruan kita pada podcast-podcast berikutnya karena akan ada tema-tema menarik dan pembahasan-pembahasan yang seru tentunya. Jangan lupa kita tetap ngopi ya Pak Ketua ya. Jangan lupa kita tetap ngopi biar ceritanya tuh tetap santai. Tetap ikuti terus kita. Sampai jumpa di podcast berikutnya.